Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, baik media cetak, media elektronik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rekan-rekan, hari ini, pagi ini kita berada di salah satu area dari kawasan Monumen Perjuangan Rakyat. Jadi ini merupakan salah satu segmen dari 4 segmen kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dan pada tahun 2013-14 pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan merevitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan Gasibu. Sehingga pada tahun 2016 pada saat PON bahwa kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dengan Gasibu ini merupakan tepas Jawa Barat. Jadi itu yang pertama yang kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan. Dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat plus Gasibu itu sudah mulai kami kelola, kami tata mulai tahun 2014, 2015, 2016, dan yang baru kami selesaikan itu adalah hanya baru Gasibu. Baru Gasibu kita selesaikan, dan tahun 2020 kami mendapatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan Permukiman itu memiliki anggaran untuk revitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat. Jadi revitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu terdiri dari 4 segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Ini adalah segmen Welcome Plaza atau ruang pintu gerbang. Yang kedua yang di belakang kita itu adalah nantinya menjadi Gria-Kria. Itu akan menjadi ruang untuk promosi tentang Jawa Barat. Yang ketiga itu adalah untuk Festival 5 atau ruang untuk festival. Itu hampir di depan Monumen Perjuangan Rakyat. Itu adalah ruang untuk festival. Dan yang terakhir adalah Monumen Perjuangan Rakyatnya. Jadi sebagai induknya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, ini kita berada di Welcome Plaza. Ini adalah gerbang selamat datang di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 kami mendapat anggaran untuk revitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu sebesar 90 miliar. Tetapi karena terjadinya pandemi yang dimulai sejak Maret tahun 2021, itu kami mengalami refocusing. Yang tadinya akan kami selesaikan monumen dari mulai awal, dari mulai ruang yang ada di sini, selamat datang. Terus yang kedua itu Gria-Kria itu terdiri dari tempat-tempat promosi dan lapangan parkir. Ada basement 2 lantai lapangan parkir. Yang ketiga Festival 5, dan yang keempat adalah rehabilitasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, karena terjadinya pandemi sehingga kami mengalami rasionalisasi anggaran dan kami baru bisa menyelesaikan Welcome Plaza ini. Welcome Plaza yang sekarang kita berdiri di sini. Mungkin itu sejarah pembangunan penataan atau revitalisasi Monumen Perjuangan Jawa Barat. Dan kami di sini juga ditemani oleh Pak Dedi Taufik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang mengelola kawasan ini secara keseluruhan. Mungkin itu, Pak. Pak, ide dijadikan sebagai monumen pahlawan COVID gitu, dari mana sih asalnya? Oke. Jadi yang pertama bahwa kami sudah menyelesaikan Welcome Plaza ini dengan gerbang pandangnya. Jadi ini merupakan satu gerbang, satu bingkai yang bisa menjadi acuan pedoman begitu kita melihat ke arah utara itu dia akan membingkai Monumen Perjuangan Rakyat plus Tangkuban Perahu dan Tangkuban Perahu.
Dan apabila kita lihat dari arah utara, dia akan menjadi bingkai dari gedung sate dan gazebo. Dan awalnya seperti itu. Awalnya ini hanya sebagai gerbang selamat datang, tempat ruang berinteraksi masyarakat di Welcome Plaza ini sebelum mempelajari atau memahami, mengenali perjuangan rakyat Jawa Barat sampai ke monumen begitu ya. Jadi ini gerbang selamat datangnya. Dan di tengah perjalanan, Bapak Ibu sekalian, jadi tahun 2020 itu sudah selesai di gerbang pandang ini. Nah, dengan terjadinya pandemi COVID-19 dan adanya gelombang-gelombang begitu ya, bergelombangnya pandemi COVID, di mana pada tahun 2021 sekitar bulan Juli Agustus begitu ya, bahwa ada pemikiran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambahkan nilai terhadap ornamen arsitektural yang ada di gerbang Welcome Plaza ini. Jadi sebetulnya kami tidak ada istilah membangun monumen perjuangan COVID, tidak ada. Tetapi kami membangun Welcome Plaza di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat. Nah, di tengah perjalanan sebagai penghargaan terhadap dedikasi orang-orang yang sudah berkorban untuk melayani masyarakat, menangani pandemi COVID-19 yang terdiri daripada tenaga kesehatan, para medis, relawan, itu kurang lebih yang sudah tercatat per Oktober itu di 247 orang yang ada di Jawa Barat. Tenaga para medis, nakes, relawan kesehatan yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan itu adalah orang-orang Jawa Barat. Dan termasuk di dalamnya ada 44 ASN, itu pun yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Jadi kurang lebih ada 281 nama-nama yang tercatat di dinding gerbang pandang ini begitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, maksud pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi tadi yang disebut nakes, para medis dan sebagainya. Nah, yang kedua yang lebih esensial Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah merupakan Welcome Plaza. Ini adalah gerbang, merupakan ruang pintu gerbang masuk ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, di mana masyarakat akan hadir di sini, diharapkan bisa menjadi ruang perenungan bagaimana pandemi COVID-19 di Jawa Barat itu sudah menimbulkan banyak korban ya, banyak korban begitu. Nah, kenapa nama-nama ini dicatat di sini, Pak? Jadi ini merupakan pengingat untuk kita semua bahwa menangani pandemi COVID-19 itu tidak mudah, menangani COVID-19 itu tidak murah, menangani COVID-19 itu memerlukan kerja keras bersama. Nah, sehingga apa yang sudah dikorbankan oleh nama-nama tersebut harus menjadi perenungan untuk kita semua untuk turut menjaga ke depan, meminimalisir pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Jadi ada dua esensi, Pak. Satu sebagai penghargaan terhadap dedikasi, yang kedua adalah sebagai tempat perenungan bagi kita semua bahwa pandemi COVID-19 harus dihadapi bersama oleh kita semua dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita untuk tetap sehat. Mungkin itu monumen perjuangan COVID-19 Jawa Barat. Pak, kalau progresnya sendiri Pak sudah berapa persen, dan kabarnya kan mau diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini kira-kira Pak ornamen apa lagi gitu yang akan ditambahkan? Terima
kasih. Oke, jadi secara perencanaan untuk Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat itu sudah 100%, sudah selesai. Tetapi pada saat ada gagasan akan ditambahkan value terhadap bangunan yang sudah ada, memang kami hanya menambah satu pemampangan nama-nama, itu satu. Terus yang kedua, pembuatan logo Jawa Barat. Yang ketiga, pembuatan quote tentang pandemi COVID. Dan yang kelima, mungkin hanya penyempurnaan saja. Jadi penyesuaian daripada suasana ruang yang ada di sini. Jadi, punten, misalnya ini landscape yang awalnya mungkin hanya untuk untuk hiburan saja misalnya, tapi sekarang itu ada suasana yang memang ditambahkan suasana yang mendekati terhadap suasana perenungan tadi. Tata cahaya juga sama, tata cahaya kami rubah, yang tadinya kelap-kelip warna-warni, sekarang kita buat suasana yang memang betul-betul bisa membingkai atau mengemas gitu ya ruang ini sebagai ruang perenungan dan ruang untuk penghargaan itu saja yang sekarang Pak. Jadi kalau dari sisi anggaran tahun 2020 itu sudah selesai. Tetapi ketika kita menambah value atau arti dari bangunan ini, kita ada tambahan-tambahan terhadap beberapa ornamen lah, artinya. Mungkin itu. Kak Dedi mungkin bisa dijelasin nanti pada rencananya tanggal berapa Pak akan diresmikan dan ada kegiatan apa aja gitu Pak di sini? Ya mudah-mudahan ya, insya Allah diresmikan tadi dikatakan oleh Bapak Presiden ya, dengan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden. Kita masih optimis, direncanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan ya 10 November ini. Nah, itu yang kita rancang, kita desain. Jadi bagaimana nanti dari mulai penyambutan ya, penyambutan Bapak Presiden dikemas dalam sebuah kesenian ya, dan kemudian juga nanti diakhiri dengan pembacaan puisi dengan melibatkan berkolaborasi, nanti ada budayawan, ada teman-teman dari kesenian lainnya ya yang mengisi di rangkaian acara ini. Nah itu kita masih tetap optimis di tanggal 10 diperkirakan seperti itu. Nah kita doakan saja mudah-mudahan ini bisa terlaksana tepat di tanggal 10 ya. Kita siapkan dalam hybrid ya, jadi offline dan online nanti kita lakukan. Apabila Bapak Presiden tidak bisa hadir ya kita lakukan secara online, tapi langsung beberapa hadirin yang akan hadir di sini. Itu saja mungkin yang terkait itu.